Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah dari tulisannya Afiatul Aini. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Tumbal Kebun Tebu. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tungku minyak tanah meledak kecil, menyemburkan api biru kehijauan. Ponima tersentak mundur, tangannya gemetar memegang panci berisi air yang mendidih terlalu cepat, padahal baru 2 menit dipanaskan. Kenapa apinya warnanya begini? Suaranya tertelan kegelapan dapur, lampu bohlam 5 watt di langit-langit bergoyang pelan tanpa angin, menciptakan bayangan-bayangan yang menari seperti jemari di dinding bambu. Ponima menelan ludah, merasakan dingin menusuk tengkuk meski keringat membasahi keningnya. Dari kamar dalam terdengar derap langkah berat. Ponima mengenali irama langkah itu adalah pedeli. Akan tetapi ada yang berbeda, langkah itu lebih lambat, terseret, seolah kakinya menyeret beban. Pintu berderi terbuka. "Kamu masih di sini?" Pedeli muncul dengan wajah seperti mayat berjalan. Kantung matanya menghitam, pipinya cekung, bibir pecah-pecah. 7 hari terakhir, lelaki itu hampir tidak tidur. Setiap kali Ponima terbangun tengah malam, Pedeli selalu duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke sudut kamar yang gelap. "Aku sedang masak, kamu mau makan?" Ponima berusaha menjaga suaranya tetap tenang, meski jantungnya berdegup kencang. Ada aroma aneh yang terbawa masuk bersama Pedeli, seperti bau kayu dibakar, tapi lebih tajam, lebih menyengat, hampir membuat perutnya mual. "Bukan makanan yang aku butuhkan." Pedeli melangkah mendekat, matanya tidak berkedip, fokus pada Ponima dengan tatapan yang membuat bulu kuduk perempuan itu berdiri. Ponima mundur selangkah, punggungnya menyentuh dinding bambu yang terasa dingin. "Kamu sakit, Mas? Wajahmu pucat sekali." "Aku tidak sakit, aku hanya butuh kamu melakukan kewajibanmu." Nada bicara Pedeli datar tanpa emosi, seperti orang yang sedang membaca. Ponima menggelengkan kepala perlahan, tangannya mencengkeram panci dengan erat. "Aku lelah, Mas. Sudah 3 hari aku tidak tidur nyenyak. Setiap malam ada ketukan di jendela, ketukan yang kamu selalu bilang cuma kucing." "Tutup mulutmu," Pedeli membentak. Suaranya bergema di ruang sempit itu. Ponima terperajat, panci hampir terjatuh dari tangannya. Akan tetapi yang membuat nafasnya tercekat bukanlah bentakan itu, melainkan bayangan yang tiba-tiba muncul di belakang Pedeli. Bayangan hitam, tinggi, wujudnya tidak jelas, berdiri tegak di ambang pintu, kepalanya miring ke samping seperti sedang mengamati. "Mas, di belakangmu." Ponima berbisik, jari telunjuknya gemetar menunjuk ke arah bayangan itu. Pedeli tidak menoleh, bahkan tidak bergeming, seolah dia sudah tahu bayangan itu ada di sana. "Tidak ada apa-apa." "Ada, aku melihatnya, tinggi hitam berdiri persis di..." "Aku bilang tidak ada." Pedeli meraih pergelangan tangan Ponima, mencengkeramnya kuat hingga perempuan itu meringis kesakitan. Panci jatuh, air mendidih tumpah di lantai tanah, menimbulkan bunyi mendesis yang aneh seperti tawa tertahan. "Lepaskan aku, Mas, sakit." Ponima meronta. Tapi cengkeraman Pedeli makin kuat, matanya berubah, bukan lagi mata lelaki yang dinikahinya secara diam-diam 4 bulan lalu. Ini mata orang lain, mata yang kosong, tapi juga penuh kehausan akan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. "Kamu harus menurut, kamu harus..." Tak tak tak. Ketukan keras dari jendela dapur, keduanya membeku.
Ponima merasa darah mengalir cepat di telinganya. Ketukan itu lagi, ketukan yang sama seperti setiap malam. Itu dia lagi, Mas. Apa yang sebenarnya terjadi? Suara Ponima bergetar. Air matanya mulai menetes, tapi bukan karena sakit di pergelangan tangannya, melainkan karena ketakutan yang sudah menumpuk selama seminggu terakhir. Ketakutan yang tidak pernah mau dijelaskan oleh Pak Deli. Pak Deli melepaskan cengkeramannya, mundur selangkah, wajahnya berubah antara panik dan marah, tangannya naik ke telinga, menutup keduanya erat-erat. Diam, diam. Dia berteriak. Ponima terpaku. Pak Deli tidak sedang berteriak padanya. Lelaki itu sedang berteriak pada sesuatu yang hanya dia dengar. Aku sudah bilang aku akan membawa yang lain. Aku butuh waktu. Pak Deli berbicara sendiri, matanya melirik cepat ke sudut-sudut dapur. Ponima mengikuti arah pandangannya dan jantungnya seakan berhenti berdetak. Bayangan hitam itu bergerak, perlahan meluncur tanpa suara dari ambang pintu, mendekat ke arah mereka. Kepalanya yang miring itu sekarang mengangguk pelan, seperti memberikan persetujuan atau perintah. Mas, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu janjikan? Ponima menunjuk bayangan yang kini berdiri tepat di samping Pak Deli. Begitu dekat, sampai dia bisa melihat asap tipis mengepul dari sosok itu. Asap yang membawa bau kayu terbakar yang sama dengan bau yang menempel di tubuh Pak Deli. Kamu tidak akan mengerti. Pak Deli menurunkan tangannya dari telinga, menatap Ponima dengan pandangan kosong. Aku butuh uang. Aku butuh jalan keluar dan dia menawarkan jalan itu. Siapa dia? Apa yang harus kamu bayar? Tumbal. Kata itu meluncur dari bibir Pak Deli seperti racun. Ponima merasa lututnya lemas. Tumbal, pesugihan. Dia pernah dengar cerita-cerita dari tetangga tentang orang-orang yang tiba-tiba kaya mendadak, tapi kemudian kehilangan anggota keluarga satu persatu. Kamu melakukan pesugihan? Suaranya hampir tidak terdengar. Pak Deli tidak menjawab. Dia hanya menatap kosong ke lantai. Nafasnya memburu. Bayangan hitam itu bergerak lagi, kali ini melayang ke belakang Ponima. Perempuan itu merasakan hawa dingin yang menusuk tulang belakangnya. Rambutnya berdiri. Nafasnya tersengal. Mas, tolong, aku takut. Pak Deli mengangkat wajahnya. Matanya berubah merah menyala. Di kegelapan seperti bara api yang siap membakar habis segalanya. Ponima mundur. Kakinya tersandung panci yang tergeletak di lantai. Tumbalmu menolak. Ambil yang sudah ada di tanganmu. Suara itu bergema di dapur, bukan dari mulut Pak Deli, tapi dari bayangan hitam yang kini berdiri tepat di belakang Ponima. Suara berat, dalam, seperti gemuruh. Pak Deli tersentak, matanya membelalak. Dia menutup telinga lagi, menggelengkan kepala keras-keras. Tidak, bukan dia. Ambil sekarang, atau kamu yang menjadi tumbal. Ponima menjerit. Dia merangkak mundur, mencoba meraih gagang pintu dapur. Akan tetapi bayangan hitam itu bergerak lebih cepat, menghalangi jalannya. Sosok tinggi itu membungkuk. Kepalanya yang tanpa wajah itu mendekat ke wajah Ponima. Nafas dingin menyapu pipi Ponima, bau busuk, bau kematian. Mas, tolong aku. Pak Deli berdiri kaku, tangannya gemetar. Matanya menatap kosong ke arah Ponima tapi tidak benar-benar melihatnya. Dia melihat sesuatu yang mengerikan. Lalu dia bangkit, melangkah keluar dapur dengan cepat. Ponima mendengar suara gesekan seperti sesuatu yang diseret di tanah. Trep, trep, trep. Langkah kaki kembali lebih cepat. Ponima bangkit berlari ke sudut dapur. Tubuhnya gemetar tidak terkendali. Pak Deli muncul di ambang pintu. Tangan kanannya memegang sebatang balok kayu bekas pagar. Bayangan hitam berpindah, sekarang berdiri tepat di belakang Ponima, mengangguk pelan seperti memberikan izin. Maafkan aku. Suara Pak Deli serak, hampir tidak terdengar. Akan tetapi tangannya terangkat tinggi, memegang balok kayu dengan kedua tangan. Ponima menatapnya, mata mereka bertemu untuk terakhir kali. Brak. Balok kayu itu turun dengan detik berikutnya, hanya terdengar suara panjang seperti sendawa kenyang. Bangun, bangun sekarang. Pak Deli mengguncang tubuh Ponima yang tergeletak di lantai dapur. Darah mengenang di bawah kepala perempuan itu, mengalir pelan. Balok kayu yang masih terpegangnya bergesekan dengan lantai tanah ketika Pak Deli mencoba menarik tubuh itu.
Tangan kirinya gemetar hebat, sementara tangan kanannya mencengkram erat pergelangan tangan Ponima yang sudah dingin. "Kenapa kamu berat sekali?" Dia menarik lagi, lebih kuat. Tubuh Ponima tidak bergerak seinci pun, seolah menempel pada tanah, seolah bumi menolak melepaskannya. Keringat membasahi pelipis Pak Deli, nafasnya tersengal, matanya terus melirik ke sudut dapur di mana bayangan hitam itu berdiri tadi. Tidak ada apa-apa, akan tetapi kenapa hawa dingin masih terasa menggelayuti lehernya. Kamu harus ikut ke sana." Pak Deli merendahkan tubuhnya, melingkarkan kedua lengannya di bawah ketiak Ponima, lalu menarik dengan seluruh tenaga. Kali ini tubuh itu bergerak, tapi Pak Deli mendengar sesuatu, suara nafas pendek-pendek di telinganya. Dia menoleh cepat, tidak ada siapa-siapa, akan tetapi nafas itu masih terdengar sangat dekat. Pintu belakang dapur terbuka sendiri, angin malam masuk, membawa aroma tanah dan bau daging hangus. Pak Deli menyeret tubuh Ponima keluar, melewati halaman sempit menuju truk pickup butut yang diparkir di samping rumah. Langit malam tanpa bintang, bulan tertutup awan tebal yang bergerak terlalu cepat, seperti ada yang mengejarnya. Pak Deli membuka pintu bak truk, lalu dengan susah payah mengangkat tubuh Ponima, lengannya gemetar, lututnya hampir menyerah saat tubuh itu akhirnya terbaring di bak truk. Pak Deli mundur terengah-engah. Lalu dia melihat Ponima duduk di kursi penumpang depan, menatap lurus ke arahnya. Tidak. Pak Deli mengucek matanya. Ketika dia membuka mata lagi, kursi penumpang kosong. Dia menoleh ke bak truk, tubuh Ponima masih tergeletak di sana, tidak bergerak. "Aku hanya berhalusinasi, hanya butuh istirahat." Dia memaksakan diri percaya pada kata-katanya sendiri. Pak Deli masuk ke dalam truk, memutar kunci kontak. Mesin batuk 2 kali sebelum akhirnya menyala dengan gemuruh rendah yang tidak biasa, seperti dengkuran binatang besar yang baru bangun dari tidur. Truk meluncur keluar dari halaman, memasuki jalan tanah yang sepi. Tidak ada lampu jalan, tidak ada rumah tetangga yang menyala, hanya kegelapan yang menebal setiap meter, seperti kabut hitam yang menunggu. Pak Deli menyalakan lampu depan, cahayanya redup, hampir tidak berguna. Akan tetapi cukup untuk melihat jalan berliku di depan. Pohon-pohon jati tinggi di kanan kiri jalan membentuk terowongan gelap yang menakutkan, dan dahannya bergoyang tanpa angin, seperti lengan raksasa yang siap mencengkeram. Setelah sampai kebun tebu dan sampai di sana, lalu selesai. Dia terus menggumam, mencoba mengalahkan suara lain yang mulai muncul, suara tawa perempuan jauh, akan tetapi perlahan mendekat. Terdengar suara melengking tinggi memecah keheningan. Pak Deli menginjak rem mendadak. Truk berhenti dengan bentakan keras. Dia menoleh ke kanan, ke kiri. Tidak ada apa-apa, hanya pohon-pohon yang bergoyang. Lalu suara itu datang lagi, bukan dari luar, melainkan dari belakang kursinya. "Kemana kita pergi, Mas?" Pak Deli membeku. Tangannya mencengkeram setir hingga buku-buku jarinya memutih. Dia tidak berani menoleh, tidak berani mengangkat kepalanya untuk melihat spion tengah. "Kemana kita pergi?" Suara itu lagi lebih dekat, seperti berbicara tepat di belakang telinganya. Pak Deli menutup matanya erat-erat, menarik nafas dalam-dalam lalu menekan gas. Truk kembali melaju lebih cepat dan ugal-ugalan, roda depan melompat-lompat di jalanan berbatu, membuat berbunyi keras. 15 menit kemudian Pak Deli melihat cahaya lampu di pinggir jalan. Sebuah warung kecil berjerigen-jerigen bensin disusun di depan warung, penjual bensin eceran. Dia berhenti, mesin truk masih menyala, tapi Pak Deli turun dengan tergesa-gesa, seolah ingin menjauh dari dalam truk. "Mau isi bensin, Le?" Seorang perempuan parubaya keluar dari warung, membawa corong dan selang. Wajahnya keriput, matanya tajam. Akan tetapi begitu dia mendekat ke truk, langkahnya melambat, keningnya berkerut. "Kamu bawa siapa di belakang?" Pak Deli tersentak, kerongkongannya kering. "Tidak ada siapa-siapa, Bu. Jangan bohong, bau hangusnya sudah sampai sini." Perempuan itu melangkah lebih dekat, hidungnya mengendus udara. Pak Deli mundur, menghalangi pandangannya ke arah bak truk. "Saya cuma bawa barang, Bu. Tidak ada orang." "Barang tidak berbau daging dibakar, Le." Suara perempuan itu menjadi dingin. Dia menatap Pak Deli dengan pandangan yang membuat bulu kuduk lelaki itu merinding. Lalu tatapan perempuan itu bergeser melewati bahu Pak Deli,
menatap sesuatu di belakang lelaki itu. Matanya membelalak. Kenapa perempuan itu tersenyum seperti itu? Pak Deli menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Hanya truk yang terparkir dengan lampu depan menyala. Akan tetapi ketika dia menoleh kembali ke penjual bensin, perempuan itu sudah mundur beberapa langkah. Wajahnya pucat pasi. Pergi sekarang. Jangan bawa barang itu ke sini. Bu, saya cuma mau beli. Pergi. Perempuan itu berteriak, lalu berlari masuk ke warung. Membanting pintu, Pak Deli mendengar suara kunci diputar dari dalam. Dia berdiri sendirian di pinggir jalan, nafasnya memburu. Perlahan dia memaksakan diri menoleh ke bak truk. Tubuh Ponima masih tergeletak di sana, tidak bergerak. Akan tetapi kenapa tangannya sekarang terlipat di dada? Pak Deli yakin tangan itu menjuntai lurus saat dia menaruhnya tadi. Jangan berpikir macam-macam, jangan. Dia kembali ke dalam truk, menekan gas dalam-dalam, mesin mengaum keras, lalu truk kembali melaju. Jalanan kembali sepi, tidak ada kendaraan lain, tidak ada orang. Pak Deli melirik spion tengah, bayangan bak truk terlihat jelas dari sana. Lalu dia melihat Ponima duduk tegak di bak truk, kepala miring ke samping, mata terbuka lebar menatap ke arah spion, menatap tepat ke mata Pak Deli. Tidak. Pak Deli memukul spion hingga berubah arah. Dia tidak mau melihat lagi, tidak mau tahu apa yang terjadi di belakang. Tangannya bergetar hebat, keringat dingin mengalir deras di pelipis. Duk, duk, duk. Ketukan keras dari belakang kabin, sama seperti ketukan di jendela dapur setiap malam. Pak Deli menekan gas lebih dalam, truk melaju kencang, hampir kehilangan kendali di tikungan tajam. Roda belakang meleset, hampir masuk ke parit. Tapi Pak Deli berhasil meluruskannya kembali. Lalu tiba-tiba mesin mati. Truk meluncur beberapa meter sebelum akhirnya berhenti di tengah jalan. Pak Deli mencoba memutar kunci kontak, tidak ada respon. Dia mencoba lagi, masih tidak ada. Ayo, hidup, ayo, cepat hidup. Dia terus memutar kunci, menendang dashboard, memukul setir, akan tetapi mesin tetap mati. Sepi, bahkan suara jangkrik tidak terdengar. Lalu dia merasakannya, hawa dingin dari jok belakang, nafas pendek-pendek yang sudah pernah dia dengar di dapur. Tumbalmu belum rela. Suara itu datang dari luar truk. Pak Deli menoleh ke kiri di tepi jalan. Berdiri, sosok lelaki bertubuh kurus dengan pakaian compang-camping. Wajahnya tidak jelas, tertutup kegelapan. Akan tetapi Pak Deli mengenali auranya. Mbak Karsa. Dia belum menerima. Kamu harus memaksanya menerima. Suara lelaki itu menggema tanpa bibirnya bergerak. Pak Deli merasakan dadanya sesak, seperti ada tangan besar yang mencengkram jantungnya. Bagaimana caranya? Kata-kata itu meluncur tanpa dia sadari. Mbak Karsa tidak menjawab. Sosok itu hanya menunjuk ke belakang truk, lalu perlahan menghilang melebur ke dalam kegelapan. Pak Deli keluar dari truk dengan kaki gemetar. Dia berjalan ke belakang, membuka pintu bak truk perlahan. Tubuh Ponima tergeletak di sana, akan tetapi sekarang matanya terbuka, menatap langit. Bibirnya terbuka sedikit seperti akan berbicara. Dan dari mulutnya keluar asap tipis berwarna hitam. Kau harus membakarnya. Pak Deli mendengar suara itu lagi, kali ini dari dalam kepalanya sendiri. Bakar dia, agar roh lamanya terbuka, agar tumbal selesai. Pak Deli mundur selangkah, tangannya mencengkeram rambut sendiri, antara sadar dan tidak, antara takut dan terpaksa. Mesin truk tiba-tiba menyala sendiri, lampu depan berkedip 3 kali. Pak Deli naik kembali ke dalam truk, tangannya bergerak otomatis menekan gas. Truk kembali melaju menuju kebun tebu yang menunggu di ujung kegelapan. Ini dia, ini tempatnya. Pak Deli berbicara kepada dirinya sendiri. Truk berhenti tepat di pinggir ladang tebu yang membentang luas tanpa batas. Batang-batang tebu menjulang tinggi, bergoyang pelan meski tidak ada angin. Daun-daunnya bergesekan, menghasilkan bunyi gemeresik. Suara itu terus berlanjut naik turun seperti gelombang laut. Pak Deli membuka pintu truk, langkahnya goyah. Saat kakinya menyentuh tanah, kaki kanannya seperti tidak kuat menahan beban tubuhnya sendiri. Dia berjalan ke belakang, membuka pintu bak truk dengan tangan gemetar.
Tubuh Ponima masih tergeletak di sana, akan tetapi posisinya berubah lagi. Kali ini, kepalanya menghadap ke arah Pak Deli, padahal tadi menghadap ke samping. Mata perempuan itu terbuka setengah, menampakkan bagian bola matanya yang putih kusam. "Turun, kamu harus turun." Pak Deli menarik tubuh itu, kali ini lebih ringan, seperti hanya menarik pakaian kosong tanpa isi. Akan tetapi saat tubuh itu menyentuh tanah, beratnya kembali menekan tanah hingga meninggalkan bekas. Pak Deli menyeret tubuh itu ke tengah ladang, masuk di antara barisan tebu. Batang-batang tebu di kanan kirinya bergoyang lebih kencang, seolah membuka jalan. "Sebentar lagi selesai, sebentar lagi kamu tenang." Dia berbicara pada tubuh Ponima, atau lebih tepatnya kepada dirinya sendiri. Nafasnya pendek, matanya berkedip cepat, keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya meski udara malam sangat dingin. Pak Deli meletakkan tubuh Ponima di tanah lapang yang entah kenapa bersih dari rumput. Tanah itu keras, kering, seperti sudah lama tidak diinjak makhluk hidup. Dia mundur beberapa langkah memandangi tubuh perempuan yang pernah tidur di sampingnya setiap malam. Lalu sesuatu terjadi. Daun-daun tebu kering mulai bergerak sendiri, bergulung, melayang dari berbagai arah, berkumpul di sekitar tubuh Ponima. Satu persatu daun itu menumpuk, membentuk tumpukan rapi yang tidak mungkin terbentuk secara alami. Siapa yang melakukan ini? Pak Deli menoleh ke kanan dan ke kiri. Tidak ada siapa-siapa, hanya batang-batang tebu yang terus bergoyang. Suara ranting patah. Pak Deli berbalik melihat sosok Mbah Karsa berdiri di antara batang tebu. Tubuhnya samar-samar, seperti asap yang dibentuk menjadi manusia. "Siram dengan bensin, bakar dia sampai habis." Suara lelaki itu terdengar menggema dan berdengung. Pak Deli mengangguk tanpa sadar. Tangannya bergerak mengambil jerigen bensin yang dia bawa dari truk. Dia berjalan mendekati tubuh Ponima, membuka tutup jerigen dengan tangan gemetar. Bau bensin menyengat hidung, tapi ada bau lain yang lebih kuat. Bau daging busuk yang entah datang dari mana. Pak Deli mulai menyiramkan bensin. Cairan itu mengalir pelan, membasahi pakaian Ponima, membasahi tumpukan daun tebu di sekelilingnya. Psst. Setiap tetes bensin yang menyentuh tubuh Ponima mengeluarkan uap hitam. Uap itu naik perlahan, membentuk wajah-wajah perempuan, lelaki, anak kecil, semua dengan mulut terbuka lebar, seolah berteriak tanpa suara. Pak Deli tercekat. Jerigennya hampir terjatuh dari tangan. Apa itu? Tumbal-tumbal lain, tumbal yang belum selesai. Suara Mbah Karsa menjawab dari kegelapan. Pak Deli tidak berani menoleh, dia terus menyiramkan bensin hingga jerigen kosong. Wajah-wajah di dalam uap hitam itu terus melayang-layang, melolong tanpa suara. Mata mereka menatap Pak Deli dengan tatapan penuh kebencian, penuh rasa sakit. Pak Deli mundur, membuang jerigen ke samping. Dia mengambil korek api dari saku celananya, tangannya bergetar hebat saat mencoba menyalakannya. Api tidak menyala. Pak Deli mencoba lagi dan masih tidak menyala. "Nyalakan sekarang!" Suara Mbak Karsa mendesak. Pak Deli merasakan hawa panas tiba-tiba dari belakang lehernya, seperti nafas besar makhluk yang sangat dekat dengannya. Cetak! Api menyala kecil, bergetar. Pak Deli melemparkannya ke tumpukan daun tebu. Api menyambar dengan cepat, tapi warnanya berbeda, bukan oranye atau merah, tapi itu hitam kebiruan, seperti api dari tungku dapur yang meledak tadi malam. Api itu bergerak tidak wajar, menjilat-jilat tubuh Ponima dengan gerakan lambat seperti menjilati sesuatu yang lezat. Pak Deli mundur lebih jauh, matanya tidak bisa berpaling dari pemandangan di depannya. Api itu tidak menghanguskan. Justru kulit Ponima mulai berubah retak-retak seperti tanah kering. Dan dari celah-celah retakan itu, cahaya merah menyala seperti bara api yang hidup di dalam tubuhnya. "Kenapa tidak terbakar?" Pak Deli berteriak pada Mbak Karsa yang masih berdiri di kejauhan. Sosok lelaki itu tidak menjawab, hanya menatap dengan kepala miring, seperti sedang menikmati pertunjukan. Api terus membesar tapi tetap tidak menghanguskan tubuh Ponima. Pak Deli mendengar suara retak yang lebih keras seperti tulang yang patah dari dalam. Lalu perlahan, sangat perlahan, api itu mulai mereda sendiri. Tidak ada angin dan air. Api itu mereda karena kehendaknya sendiri, dan saat api benar-benar padam, Pak Deli melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti berdetak. Tubuh Ponima masih utuh, tidak ada luka bakar dan ada hangus.
Kulitnya yang retak-retak itu masih bercahaya dari dalam, akan tetapi yang paling mengerikan adalah posisinya. Tubuh itu berubah, sekarang menghadap Pak Deli. Mata terbuka penuh, menatap lurus ke arahnya. Tidak, ini tidak mungkin. Pak Deli mundur tersandung akar tebu, jatuh terduduk. Tangannya mencengkeram tanah, mencoba mencari pegangan. Mulut Ponima terbuka perlahan, gerakan bibirnya tidak alami. Lalu suara keluar, tapi suaranya terbelah jadi dua. Tumbalmu salah. Kata-kata itu bergema di seluruh ladang tebu. Batang-batang tebu bergoyang keras, daun-daunnya bergesekan dengan bunyi yang kini terdengar seperti teriakan. Pak Deli mencoba bangkit tapi kakinya tidak kuat. Dia merangkak mundur, mata tidak bisa berpaling dari tubuh Ponima yang masih menatapnya. Aku sudah membawa kamu, aku sudah membakar kamu. Pak Deli berteriak putus asa, suaranya pecah, penuh ketakutan. Tumbalmu salah. Suara itu berulang, kali ini lebih keras dan penuh amarah. Tubuh Ponima mulai bergerak. Jari-jarinya menggerakkan tanah, menggaruk pelan, kepalanya berputar sedikit, lehernya berbunyi seperti kayu yang dipaksa patah. Dia bukan tumbal yang diminta. Suara Mbak Karsa tiba-tiba terdengar dari belakang Pak Deli. Lelaki itu berdiri sangat dekat, tapi Pak Deli tidak mendengar langkah kakinya sama sekali. Apa maksudmu? Kamu bilang siapa saja bisa jadi tumbal? Pak Deli berbalik menatap Mbak Karsa dengan mata penuh amarah dan ketakutan. Sosok lelaki itu tersenyum yang tidak sampai ke mata, senyum yang membuat Pak Deli merasakan dingin menusuk tulang. Tumbal harus rela, atau tumbal harus dipaksa hingga rohnya patah. Istrimu tidak rela dan rohnya tidak patah. Lalu apa yang harus aku lakukan? Kamu harus membuat dia rela, atau kamu sendiri yang menjadi tumbalnya. Mbak Karsa melangkah mundur, tubuhnya perlahan melebur ke dalam bayang-bayang batang tebu, meninggalkan Pak Deli sendirian dengan tubuh Ponima yang kini duduk tegak. Mata perempuan itu menatap Pak Deli tanpa berkedip, mulutnya masih terbuka, mengeluarkan asap tipis yang berbau busuk. Mas, suara Ponima keluar lembut, seperti dulu saat dia masih hidup, akan tetapi ada sesuatu yang salah, nadanya terlalu datar. Kenapa kamu membunuh aku? Pak Deli tidak bisa menjawab, tenggorokannya tercekat, air matanya mulai mengalir tanpa dia sadari. Kenapa kamu bakar aku? Ponima berdiri, gerakan tubuhnya tidak wajar seperti boneka, langkahnya pelan, tapi jarak di antara mereka menyusut dengan cepat. Pak Deli bangkit, berlari, kakinya terhuyung-huyung menabrak batang tebu, terjatuh, bangkit lagi. Dia mendengar langkah kaki Ponima di belakangnya, lambat tapi terus mengejar, tidak pernah berhenti. Kamu tidak bisa lari, Mas. Suara itu terdengar tepat di belakang telinganya. Pak Deli berteriak mempercepat lari menuju truk. Akan tetapi saat dia sampai di truk dan menoleh ke belakang, Ponima sudah berdiri di depan pintu pengemudi. Pak Deli, Pak Deli. Suara-suara itu datang dari semua arah, mengelilinginya, menekannya. Pak Deli menutup telinganya dengan satu tangan, tapi suara itu tetap masuk menembus kulit, menembus tulang, masuk langsung ke dalam kepalanya. Langkah kaki di belakangnya lambat tapi pasti, tidak pernah berhenti. Pak Deli mempercepat lari, kakinya tersandung akar, hampir jatuh, tapi dia bangkit lagi dan terus berlari. Dia sampai di lokasi pembakaran. Tanah di situ masih hangat, masih ada bekas api yang tidak menghanguskan. Pak Deli melemparkan cangkul ke tanah, berlutut, lalu mulai menggali dengan tangan kosong. Kubur dia, selesaikan ini. Dia terus bergumam sambil menggali tanah itu sangat keras. Setiap kali tangannya mencoba meraup, tanah itu seperti batu tidak bergerak, tidak hancur. Pak Deli mengambil cangkul, mengayunkannya keras ke tanah. Bunyi logam membentur sesuatu yang lebih keras dari logam itu sendiri. Getaran keras menjalar dari gagang cangkul ke tangan Pak Deli, membuat tangannya mati rasa sejenak. Kenapa tanah ini keras sekali? Dia mencoba lagi mengayun lebih keras. Getaran yang sama, akan tetapi kali ini disertai dengan guncangan kecil di bawah kakinya, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam tanah. Pak Deli terus menggali, keringat membasahi seluruh tubuhnya, nafasnya tersengal-sengal. Setelah hampir 10 menit, akhirnya tanah itu mulai terbuka, lubang kecil terbentuk, hanya sedalam 1 jengkal. Akan tetapi lubang itu aneh, rapi. Pak Deli berhenti sejenak mengusap keringat di dahinya.
Dia menoleh ke belakang mencari tubuh Ponima yang seharusnya masih tergeletak di dekat sini. Tubuh itu tidak ada. Di mana dia? Pak Deli bangkit, matanya menyapu seluruh area. Tidak ada, hanya batang-batang tebu yang bergoyang pelan, seperti sedang menertawakannya. Lalu dia mendengarnya. Langkah kaki pelan dari belakang barisan tebu di sebelah kiri. Pak Deli menoleh ke arah situ, cangkul terangkat sebagai perlindungan. Ponima muncul dari balik batang tebu, berjalan dengan kepala tetap miring. Tangan kirinya menyeret sesuatu, seikat daun tebu kering yang setengah terbakar. "Kamu mencari aku, Mas?" Suaranya dingin tapi ada nada main-main di sana, seperti kucing yang sedang bermain dengan tikus sebelum membunuhnya. "Jangan mendekat!" Pak Deli berteriak, suaranya pecah, akan tetapi Ponima tidak berhenti. Dia terus melangkah dan setiap langkahnya, batang tebu di sekitarnya menghitam layu dalam sekejap, seperti kehidupan tersedot darinya. "Untuk siapa kamu menukarkanku?" Ponima berhenti tepat 5 meter di depan Pak Deli. Matanya yang hitam itu menatap tanpa berkedip. "Untuk harta, untuk usia, atau untuk nyawamu sendiri?" Pak Deli menggeleng keras, air matanya mulai mengalir. "Aku tidak punya pilihan. Mbah Karsa bilang aku akan mati kalau tidak membawa tumbal. Aku akan bangkrut. Aku akan..." "Kamu memilih nyawamu di atas nyawaku." Ponima memotong kata-katanya. Suaranya kini bergetar bukan karena takut, tapi karena amarah yang mendalam. "Kamu memilih uang di atas kehidupanku. Aku minta maaf. Aku tidak tahu harus bagaimana." Pak Deli jatuh berlutut. Tangannya terkatup di depan dada seperti berdoa, akan tetapi dia tidak sedang berdoa. Dia sedang memohon ampun pada sesuatu yang tidak bisa diampuni. "Maaf, tidak akan membawaku kembali, Mas." Ponima melangkah lagi lebih dekat. Pak Deli merasakan hawa dingin menusuk tulangnya. Nafasnya membeku di tenggorokan. Lalu sesuatu terjadi di belakangnya. Suara gemuruh dalam dari lubang kecil yang tadi dia gali. Pak Deli menoleh cepat, lubang itu melebar sendiri. Tanah di sekitarnya runtuh ke dalam, memperlebar lubang dengan cepat. Dalam hitungan detik, lubang itu menjadi lebar hampir 2 meter. Kedalaman entah berapa, gelap seperti tidak ada dasarnya. Dari dalam lubang itu terdengar suara nafas besar, lambat, seperti sesuatu yang sangat besar sedang tidur di dalam sana dan baru saja terbangun. Apa itu? Pak Deli merangkak mundur dari lubang, matanya tidak bisa berpaling dari kegelapan di dalamnya. Ponima berdiri di tepi lubang. Dia menatap ke dalam dengan ekspresi yang sulit dibaca antara takut dan puas. "Ini bukan kuburku." Dia mengangkat tangannya menunjuk langsung ke arah Pak Deli. "Ini kuburmu." Pak Deli merasa tanah di bawahnya bergerak. Dia mencoba berdiri, tapi kakinya tidak kuat. Tanah mulai runtuh di bawahnya, menariknya perlahan ke arah lubang. Tidak. Dia mencengkeram tanah, mencoba mencari pegangan, akan tetapi tanah itu lunak, runtuh setiap kali dia pegang. Dari dalam lubang, suara nafas itu berubah menjadi suara seperti perut kelaparan, gemuruh rendah yang membuat seluruh tubuh Pak Deli bergetar. "Ponima, tolong aku!" Dia berteriak putus asa. Tangannya terulur ke arah perempuan itu. Ponima tidak bergerak. Dia hanya menatap dengan mata hitam yang kosong. "Aku memohon padamu saat kamu hendak membunuhku, tapi kamu tidak mendengar." Suaranya datar tanpa ampun. Pak Deli merasakan kakinya terseret masuk ke lubang, dingin mencengkeram pergelangan kakinya seperti tangan besar yang menariknya turun. "Tidak, Mbah Karsa, tolong aku!" Dia berteriak memanggil dukun yang membawanya ke neraka ini. Akan tetapi tidak ada jawaban, hanya bunyi batang tebu bergoyang dan suara nafas dari dalam lubang yang terus menggelegar. Tubuh Pak Deli terseret lebih dalam. Pinggangnya sudah masuk ke dalam lubang. Dia mencengkeram tepi lubang dengan kedua tangan. Kuku-kukunya menggores tanah hingga berdarah. Ponima berjongkok di tepi lubang, wajahnya sejajar dengan wajah Pak Deli. Senyum itu muncul lagi, senyum yang mengerikan. "Selamat tinggal, Mas." Dia menyentuh jari Pak Deli yang mencengkeram tepi lubang, hanya sentuhan ringan. Akan tetapi cukup untuk membuat cengkeraman itu terlepas. Pak Deli jatuh, terjun ke dalam kegelapan yang tidak punya dasar. Teriakannya bergema, lalu perlahan menghilang ditelan oleh sesuatu yang lapar di kedalaman. "Tolong aku, tolong!"
Teriakan Pak Deli bergema di dalam kegelapan yang menelannya. Tubuhnya jatuh bebas, tapi tidak pernah menyentuh dasar, seolah lubang itu tidak punya akhir, hanya kegelapan abadi yang terus menariknya, turun, turun, dan turun. Angin dingin menerpa wajahnya dari segala arah. Pak Deli merasakan tangan-tangan kecil menyentuh tubuhnya, ratusan tangan yang menarik, mencakar, mencengkeram. Tangan-tangan itu dingin seperti es, tapi meninggalkan sensasi terbakar di setiap sentuhan. Lalu tiba-tiba semuanya berhenti. Pak Deli mendarat keras di sesuatu yang padat tapi kenyal seperti daging. Nafasnya tercekat, tulang rusuknya terasa retak. Dia berbaring terlentang, mata terbuka lebar menatap ke atas, tapi tidak ada cahaya, hanya kegelapan total yang menekan. "Di mana aku?" Suaranya serak, hampir tidak terdengar. Dia mencoba bergerak tapi tubuhnya tidak merespon. Kakinya mati rasa, tangannya gemetar tidak terkendali. Terdengar bunyi denyut jantung, sangat keras dan lambat. Akan tetapi bukan jantungnya sendiri, bunyi itu datang dari bawah, dari tempat dia berbaring. Pak Deli merasakan permukaan di bawah tubuhnya bergerak, naik turun perlahan, seperti pernapasan, seperti dia sedang berbaring di atas dada. "Bangun, aku harus bangun." Dia memaksakan diri untuk bergerak. Tangan kanannya menyentuh permukaan di sampingnya, hangat, basah, berdenyut. Pak Deli menarik tangannya cepat, jijik dan ketakutan bercampur jadi satu. Lalu cahaya muncul, cahaya merah redup dari atas. Pak Deli menoleh ke atas lubang yang tadi menelannya, kini tampak seperti titik kecil di kejauhan, memancarkan cahaya merah seperti mata yang mengawasi. Dan di tepi lubang itu, berdiri siluet Ponima, menatap ke bawah, tidak bergerak. "Ponima, tolong aku keluar." Pak Deli berteriak sekuat tenaga, suaranya pecah, tenggorokannya terasa robek, akan tetapi Ponima tidak menjawab. Dia hanya berdiri di sana seperti patung. Terdengar bunyi gemuruh dari bawah tubuh Pak Deli. Permukaan tempat dia berbaring mulai bergetar. Lalu perlahan, sesuatu mulai naik dari kegelapan di sekitarnya. Wujud itu sangat tinggi, hampir menyentuh lubang di atas. Tubuhnya kurus kering seperti mayat yang sudah bertahun-tahun terkubur. Kulitnya mengelupas, memperlihatkan daging busuk di bawahnya. Akan tetapi yang paling mengerikan adalah wajahnya. Tidak ada hidung dan mulut, hanya mata. Puluhan mata kecil tersebar di seluruh permukaan wajah, berkedip, tidak bersamaan, menatap ke segala arah sekaligus. Pak Deli tidak bisa berteriak, suaranya hilang, nafasnya berhenti. "Tumbal harus rela." Suara itu keluar dari tubuh makhluk itu, bukan dari mulut, karena tidak ada mulut. Suara itu keluar dari setiap mata yang berkedip, bergema mengerikan. "Kamu maksanya, maka gantinya adalah kau." Makhluk itu mengulurkan tangannya yang panjang seperti cabang pohon mati. Jari-jarinya meliuk seperti ular, bergerak mencari mangsa. "Tidak, aku sudah membawanya tumbal. Aku sudah membawa Ponima." Pak Deli akhirnya bisa berteriak. Suaranya penuh kepanikan, penuh penyesalan yang terlambat. Dia menolak. Tumbal yang menolak tidak bernilai. Jari-jari panjang itu menyentuh dada Pak Deli. Dingin menjalar dari titik sentuhan, menyebar ke seluruh tubuhnya. Pak Deli merasakan dadanya sesak, seperti ada tangan yang masuk menembus tulang rusuk, mencengkeram jantungnya langsung. "Aku tidak tahu, Bakarsa tidak bilang." "Bakarsa." Makhluk itu menarik tangannya. Semua mata berkedip serentak, fokus pada Pak Deli. "Bakarsa adalah aku. Aku adalah Bakarsa. Kami adalah bayangan yang sama." Pak Deli merasa dunia berputar. Dia tidak mengerti. "Kau datang meminta jalan mudah. Aku memberi, tapi setiap jalan mudah butuh bayaran." Makhluk itu mulai membungkuk. Wajah penuh matanya mendekat ke wajah Pak Deli. Nafas busuk keluar dari pori-pori kulitnya yang mengelupas. "Dan kau sudah setuju membayar?" "Aku tidak setuju membayar dengan nyawaku." "Kau setuju membayar dengan nyawa. Nyawa siapa saja, itu urusanmu. Akan tetapi, karena tumbalmu menolak, maka kau yang harus mengganti." Jari-jari panjang itu kembali menyentuh Pak Deli, kali ini di leher, mencengkeram pelan. Tidak mencekik, tapi menahannya tetap di tempat. Pak Deli merasakan air matanya mengalir, tubuhnya gemetar. Dia menoleh lagi ke atas. Ponima masih berdiri di tepi lubang, siluetnya samar dalam cahaya merah. "Ponima, maafkan aku, tolong aku."
Suaranya memohon, penuh penyesalan yang tidak akan pernah cukup. Ponima akhirnya bergerak. Dia berjongkok di tepi jurang. Wajahnya terlihat lebih jelas dalam cahaya merah. Wajah itu tidak lagi menakutkan, tidak lagi penuh amarah. Wajah itu damai. "Aku sudah memaafkanmu, Mas." Suaranya lembut, seperti saat mereka pertama kali bertemu, seperti saat masih ada harapan untuk masa depan yang baik. "Tapi maaf, tidak menghapus yang sudah terjadi." Ponima berdiri kembali, dia membelakangi lubang, berjalan pelan menuju kegelapan di antara batang tebu. "Jangan tinggalkan aku." Teriakan terakhir Pak Deli hilang seiring Ponima menghilang dari pandangan. Makhluk itu menarik Pak Deli lebih dekat. Jari-jarinya yang lain mulai melilit tubuh Pak Deli, lengan kaki, perut. Semua terjerat dalam lilitan yang dingin dan busuk. "Sekarang kau menjadi tumbalku selamanya." Terdengar suara tulang patah. Pak Deli berteriak panjang yang perlahan melemah hingga akhirnya hanya tinggal nafas pendek yang terputus-putus. Cahaya merah di atas mulai meredup, lubang itu mulai menutup. Tanah runtuh dari tepinya, jatuh seperti air terjun ke dalam kegelapan. Lubang tertutup sempurna, tidak ada bekas dan tanda, seolah tidak pernah ada lubang di sana. Kebun tebu kembali hening. Ponima berdiri di antara barisan tebu, menatap ke arah tempat lubang itu berada. Wajahnya tenang, tubuhnya perlahan memudar menjadi transparan, seperti asap yang perlahan terbawa angin. Akan tetapi sebelum dia benar-benar menghilang, dia melepaskan kain selendang yang melingkar di lehernya. Kain itu melayang pelan, terbawa angin yang tidak ada, lalu tersangkut di salah satu batang tebu. Kain itu tetap tergantung di sana, bergoyang pelan, satu-satunya bukti bahwa seseorang pernah ada di tempat ini. Ponima menghilang sepenuhnya saat fajar mulai menyingsing di ufuk timur. Seorang penjaga kebun tua berjalan melewati ladang tebu dengan cangkul di bahu. Dia berhenti sejenak melihat kain yang tergantung di batang tebu. "Kain siapa ini?" Dia mengambilnya, memeriksa. Kain itu dingin, basah, meski tidak ada embun pagi. Ada bau aneh yang keluar darinya, bau daging hangus. Penjaga kebun itu melempar kain itu kembali. Ia bergidik. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.